Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Kali ini kita akan ngobrol ya di acara The Ngobis guys ya. Seperti biasa hari Selasa malam ya, jam berapa? 20.00 ya. Kita live dengan narasumber-narasumber keren ya. Dan hari ini guys yang ngikutin hari ini ya, yang ngikutin The Ngobis hari ini pastinya nggak bakal rugi guys ya. Karena hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu CEO ya. Itu aplikasi super ya. Jadi aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi yang keren ya. Dan pendirinya atau foundernya ini menjadi salah satu pemenang gitu ya, bukan pemenang ya, tapi salah satu nominasi gitu ya dari Forbes Under 30 ya, salah seorang pengusaha yang masuk ke dalam Forbes Under 30 guys. Dan itu keren banget ya, karena tidak banyak pengusaha yang bisa masuk ke dalam level tersebut, ke dalam Forbes Under 30 ini ya. Dan ini salah satunya kita hari ini ngobrol dengan Pak Stephen Wongsorejo ya. Jadi ceritanya saya sudah lama follow beliau dan waktu itu sempat kita berkenalan lewat sosial media ya. Dan akhirnya kita undang dan beruntung guys beliau mau ya untuk sharing dengan kita hari ini ya. Jadi teman-teman yang hari ini ngobrol ya, hari ini yang liatin acara ini sampai habis guys, pasti tidak rugi karena tidak mudah untuk mengundang Pak Stephen ya. Dan hari ini beliau mau ngobrol, meluangkan waktu yang berharganya untuk ngobrol di acara The Ngobis kita ya. Oke guys, sekarang saya akan undang Pak Stephen untuk masuk ya. Dan teman-teman yuk kita tonton acara The Ngobis ini sampai akhir guys ya. Sebentar, oke. Oke, sebentar ya guys. Lagi loading nih, lagi loading. Oke, masuk. Oke, selamat Halo? malam Pak Stephen. Iya, selamat malam, Pak. Ya, Apa selamat kabar? malam Pak. Apa kabar? Sehat-sehat ya Pak Stephen ya. Baik, baik, baik. Sehat-sehat juga, Pak. Sehat-sehat Pak, sehat-sehat. Thank you so much Pak. Terima kasih Oke. sudah menyempatkan waktunya hari ini Pak untuk ngobrol dengan kita ya Pak di acara The Iya, Ngobis. iya. Oh ya, senang banget Iya, iya. nih hari Thank you ini juga bisa for having ketemu me. sama Pak Stephen ya Pak ya. Ya, sama-sama. Senang juga udah Biasanya diundang. kita taunya cuma dari Instagram ya Pak, dari online aja ya, cuma chatting-chattingan aja ya. Iya, iya, Tapi iya. Akhirnya bisa by the way, isi acaranya. Nah, siap. Tapi by the way rasanya beberapa kita punya relasi rasanya ada yang kenal juga Pak, kalau tak lihat dari iya, ininya. iya. Iya, kalau lihat dari mutual ya, Iya, ada iya, beberapa iya. juga Ada follow-follow yang juga kenal-kenal teman. juga. Nah, Ini lagi, ya ini kan hmm? kenapa? Silakan Pak, silakan. Dia consulting kan udah terkenal. Lagi Jadi malah ada yang merintis Pak, apa lagi merintis. temen follow tapi nggak di follow balik biasanya yang lihat ya. Oh gitu ya. Iya, nggak apa-apa cuman apa teman sih teman biasa banyak yang follow. Jadi kan kelihatan tuh kalau Oh, mutual kan. siap, siap. Siap. Ini Pak, mungkin kebetulan kan kalau yang di consulting yang pegang kan tim Pak yang pegang untuk ininya. Untuk untuk Oke, oke. ini ya, jadi saya enggak ikutan. Tapi kalau ke saya biasanya kalau kenal setelah saya pulang balik. Iya, 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 iya. Iya. Siap, Iya. siap, siap, Ini siap, siap. apa layar Pak Dedinya hitam? Saya ada atau punya saya aja yang error ya di bagian Eh, saya? Atau saya memang kelihatan gini? Pak, saya kelihatan Pak. Jarang-jarang Steven live. sih. Kelihatan ya? Ya Iya. udah oke. Oke, Oh, ya udah. kemungkinan kalau Hmm. hitam kemungkinan ini Pak, kemungkinan belum ke-update Pak Instagramnya Pak. Oh ya udah, oke, nggak Heeh. apa-apa. Yang Enggak apa-apa penting Pak. Tapi udah yang penting jalan. suaranya kelihatan Hmm. ya Pak, yang penting Pak ya. Ya, Suaranya kelihatan, kedengeran ya. kelihatan, kelihatan, Oke, kelihatan. Suara oke, kedengaran oke. jelas. Hmm. Oke, siap. Ini Ya, soalnya memang kadang-kadang Instagram ini bisa kayak gini Pak, bisa ngeror-ngeror gitu kadang-kadang. ya, ya. It's okay, Oke. it's okay. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Steven ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Apa namanya? Boleh, Apa boleh, boleh. Ini kita mau biasanya pakai kalau bro atau mau pakai pak nih? Biar nyantai apa bro nih? boleh, Bro, Yang boleh. ini Pak milenial apa saya, Pak bro Steven aja ya. lebih nyaman pakai apa? Pakai Hmm. bro aja gitu ya. Bro aja
lah ya, kan milenial Siap, semua nih, banyak kan ini siap, audiensnya. siap, 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 siap. Bro Oke, Steven, siap, oke, siap, siap. oke, Oke, siap. oke, oke. Oke, Jadi Bro Steven minta izin kalau nanti kan kita ini akan ngobrol bersantai ya. Jadi saya akan banyak tanya sama Bro Steven. Biasanya mungkin akan tanya ya, lebih kepada hidup apa riwayat hidupnya seperti apa, sampai bisa buka seperti apa, tips and tricksnya seperti apa. Dan ini saya bahkan akan banyak tanya Bro ya. Mungkin nanti Bro Steven kalau seandainya ada pertanyaan yang terlalu konfidensial gitu ya, mau di hold juga enggak apa-apa ya. Tapi kalau nyaman disampaikan, siap, monggo siap, Bro. santai aja. Siap, 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 siap. Oke, Boleh, kita boleh. mulai ya, Bro Oke, bro, Steven ya. siap, bro. Oke, bro. Oke, bro. Siap, siap, siap. Hmm. Oke. Mungkin kita mulai dulu dari apa? Mungkin cerita hidupnya Bro nih, kalau boleh diceritakan sama teman-teman gimana sih Bro ceritanya kok sampai bisa apa punya aplikasi seperti sekarang Bro. Mungkin dulunya gimana nih sebelumnya? Ya, jadi mungkin ini balik ketika eh, pas lagi gua kecil gitu ya. Ya, Waktu apa? ya. Gua kecil di gua lahir dan besar di perusahaan di keluarga yang memiliki perusahaan keluarga. Nah, perusahaan keluarganya ini besarnya di daerah eh, mungkin kota-kota tier 2, tier 3 dan juga pelosok pedesaan. Nah, dari kecil ini udah sering diajakin sama ayah gua untuk keliling ngeliatin bisnisnya. Dan dulu tuh anehnya kalau dapat uang saku, kenapa kalau misalnya kita pergi keluar dari Jakarta, kok harga-harga barang kayak misalkan contoh beli snacks atau beli air minum dan yang lain, malah uang sakunya lebih cepat habis dibanding kalau misalkan tinggal di Jakarta. Nah, waktu itu masih kecil sih kan bertanya-tanya kenapa, sampai akhirnya waktu itu gue ngelanjutin studi S1 S2 di Amerika, sempat ambil studinya di economics. Dari situ belajar bahwa ada fenomena nih di Indonesia sebelum waktu itu balik ya ke Indonesia, bahwa adanya disparitas ekonomi dari kota-kota besar di Indonesia, terutama ya mainly kalau di kota paling besar di Indonesia yaitu Jakarta, sama kota-kota di tier 2, tier 3, dan juga pelosok pedesaan. Nah, disparitas ini kalau kita lihat lebih detail lagi, bro, kalau kita tahu ya PDB ya, Hmm. produk PDB sebuah negara kan merefleksikan sebuah besarnya ekonomi, PDB sebuah kota itu ya merefleksikan besarnya ekonomi perkotaan tersebut gitu. Nah, PDB-nya mungkin kalau misalnya kita lihat di kota-kota kecil, ya pasti lebih lebih kecil dibanding kota besar, dan juga PDB per kapitanya lebih kecil otomatis dibanding kota-kota besar, atau pendapatan per orangnya ya, mungkin kalau kita sederhanakan bahasanya. Hmm. Tapi harga-harga barang itu bisa lebih tinggi bro, 20% atau bahkan 200%, dan semakin parah kalau kita ke Indonesia di bagian timur. Makanya waktu itu pas lagi gue balik ke Indonesia, oke, ada passion lah di kota-kota tier 2 karena dari kecil udah banyak berkecimpung untuk visit daerah-daerah tersebut. Nah, waktu itu keluar ide, oke deh kita buat e-commerce nih. Tapi ya kalau e-commerce kayak biasa aja, udah lawan yang gede-gede ya. Zamannya waktu itu kan mereka udah yang generasi pertama udah jadi unicorn dan yang lain. Kalau kita buat di tengah kota nggak ada value tambahan yang lebih baik, dan juga ya maksudnya sulit juga berkompet dengan orang-orang yang udah punya pendapatan udah dapat funding yang sangat besar. Nah, waktu itu akhirnya kita mikir, oke deh, daerah yang belum benar-benar di develop sama mereka itu adalah timur. Dan kalau kita ke timur Indonesia itu ada geographical barrier ya. Kita ada barrier to entry-nya lebih besar secara geografis, karena orang-orang yang ngebangun e-commerce di tengah kota ini harus ngebuat supply chain-nya dari nol lagi kalau mereka mau ke daerah timur Indonesia. Nah, jadi di saat itu kita mikir, oke, yang di luar dari Jakarta tuh apa? Ya Jawa Timur gitu. Nah, Jawa Timur ini yang kedua ekonomi terbesar lah setelah Jakarta, di mana kalau kita bisa bangun bisnisnya di sini dan bisa sustainable, akhirnya bisa jadi gateway kita untuk terus pergi ke timur Indonesia. Kira-kira gitu ceritanya. Akhirnya kita ngebangun Super 5 tahun yang lalu. Oh, oke, 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 oke. Jadi asal Hmm. muasalnya Bro ini kan berarti bertempat di Jakarta berarti ya. Terus karena kepikiran Jakarta, apa namanya? Jakarta. Kepikiran untuk bisa apa? Membantu gitu ya, membantu di Ya, teman-teman di pelosok timur, malah akhirnya kalau kita lihat kan juga Bro punya kantor di Kendang Sari kalau nggak salah kan ya.
benar, benar, benar. Oke, Jadi oke, oke, oke. eh, kalau kalau takdir Tuhan ya bro ya, Hmm, kita ini hmm. ngikut ngikut alami aja berdasarkan kayak apa ya, kayak air mengalir Ya, gitu ya. Gua ya, ini ya, ya, nggak ada hubungan sama Surabaya sama Jawa Timur dari kecil kecuali ya hmm. visit ini ya perusahaan keluarga dan yang lain. Ya, 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 Tapi ya. pas lagi gua kuliah di Amerika, ketemu istri orang Surabaya, Hmm. ketemu Oh, partner bisnis orang Surabaya, rezekinya juga di Surabaya kayaknya di Jawa Timur. Jadi memang apa ya udah ya apa we have to be grateful with our life and ya I'm happy juga lah. Apa jadi ya, ya, sekarang ya, sebulan di ya, ya. Jakarta, sebulan di Surabaya bolak-balik. Oh, oke, oke, oke. Jadi bro sering Iya. bolak-balik Surabaya Hmm. Jakarta karena apa Iya, perusahaan ini berarti ya? iya. Oke, Benar, benar, benar. Jadi oke, oke, headquarters oke. kita di sini, Hmm, betul. Headquarters kita di Surabaya dan kita hmm. udah cover sekitar 45 kota, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Pasar Bali sama ada Semarang apa di Jawa Tengah. Sekarang tapi sih fokus kita tetap ke timur sih. Mimpinya begitu. Oke, 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 oke. Berarti sekarang masih di daerah Jawa ya bro ya? Tadi ya? Ya, sekarang masih di Oke, daerah oke, Jawa paling besar. oke. Paling Sulawesi besar ya? Selatan mungkin 5% lah ya, Lima lima persen. persen dari presence kita ya bertumbuh, tapi mungkin kalau luar pulau ini kan eksekusinya kadang-kadang jadi sedikit tricky, jadi kita masih Hmm. sambil belajar lah, sambil jalan. Oke, oke. Papua belum sudah masuk Hmm. juga bro? Papua. Oh, belum, belum, belum. Itu nanti pelan-pelan didoain aja, Bro ya. Kalau Oke, tambah siap, tambah gede ya siap, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan siap, nanti siap. ada rezekinya sampai sana. Siapa tahu nanti bisa tak konekin bro. Karena kan aku juga punya banyak klien sampai Boleh. daerah Papua kan. Wah, Ya, boleh tuh. ya. Boleh banget. Kalau Siapa tahu ada bisa ini nyambung ya. bisa kenal-kenalan dulu lah ya. Bisa kenal-kenalan Ya, dulu ya, sih boleh sih. ya, Nah, ya, 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 ya. ya, ya. Oke, berarti kalau yang masuk sampai Jawa, Sulawesi ya. NTT, daerah Iya, NTT, NTB belum ya berarti ya. belum. Oh, Belum, belum. NTT, NTB oke, kita belum. oke. Dan Pasar Bali kita ada. Di Sulawesi Selatan kita ada. Mungkin itu yang sedikit timur ya, setelah Jawa Timur. Nah, Oke, ya oke, oke. apa didoain aja lah. Nah, nanti apa akhirnya bisa sampai sana. Siap, siap, siap. Will support, bro. By the Oke, way, thank you. boleh nggak bro diceritain dulu bro, buat teman-teman mungkin teman-teman nggak ngerti sih apa sih aplikasi Super itu, mungkin bro kasih introduce sedikit biar teman-teman Ya, juga paham. boleh, boleh. Kita nih baru rebrand sebenarnya Super App karena baru Ya, dapat hakinya lah untuk e-commerce ini. Jadi kita namanya dari aplikasi Super rubah jadi Super App. Nah, Super Super App App ya. ini basically kita ngebangun, ya betul Super App. Nah, Super App ini kita sebenarnya ngebangun online marketplace di mana kita menghubungkan seller sama buyer kayak normal marketplace. Nah, bedanya adalah seller-sellernya ini kita ini hanya memilih khusus untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan juga sekarang ada kosmetik ya juga. Nah, kita ini nyari-nyari seller ini prinsipal yang underdog, bro. Hmm. Jadi kalau misalkan pemain generasi pertama itu kan masukin seller-sellernya brand-brand besar Hmm. gitu ya, atau yang Hmm. multinasional atau internasional. Kita ini kerjasama sama brand-brand lokal yang mungkin lahirnya dari Sidoarjo, dari Kediri, dari beberapa area di daerah Jawa Timur ini Hmm. yang harus compete sama pemain besar itu. Karena yang kita lihat untuk nge-solve inequality economic distributions ke buyer-buyer atau consumer di pelosok pedesaan ini, nah kita ini harus pakai barang lokal juga. Tapi permasalahannya, Hmm. prinsip lokal ini, mereka ini punya keterbatasan dana atau Hmm. capital expense dan juga punya keterbatasan untuk armada untuk bisa ekspansi marketnya dalam waktu yang singkat dan masif untuk compete sama yang besar ini. Karena yang Hmm. besar ini kan menang kuantitas dan menang network. Ya, Sedangkan ya. distributor-distributor besar ini kan punya limited energi juga dan dia harus fokus sama yang si besar-besar ini. Hmm. Nah, akhirnya kita kerjasama nih bro, sama yang mungkin tier 2 nih, yang dari lokal-lokalnya ini. Sehingga kita bisa dapat harga lebih bagus, profit marginnya atau marketplace fee ya kita ngomong, dari super kita bisa akhirnya profitable, dan akhirnya kita bisa nyalurin barang yang lebih murah untuk mensubstitusi barang yang tadinya pakai brand besar ini dengan barang yang lebih murah tapi barang lokal. Sedangkan kan orang-orang di pelosok Hmm. pedesaan itu kan mereka quality forgiving. Mereka lebih nyantai lah sama kualitas asal maksudnya rasanya sama gitu ya, 80%, Hmm. they'll be okay gitu. Nah, Hmm. aplikasi kita ini basically menghubungkan buyer dan seller ini. Nah,
Buyer ini siapa? Buyer ini kita bisa bentukannya bisa MSME yang banyak kan warung ya kita ngomong. Atau kedua kita bisa agen individu atau mungkin juga bisa consumer langsung. Nah, biasanya agen individu atau warung ini yang kita sebut sebagai agen. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke daerah yang terlalu pinggir, biasa digital literacy-nya masih rendah untuk e-commerce. Nah, kan orang kan banyak ngomong, kenapa sih kok internet penetrasi di Indonesia udah besar, udah 80%. Terus mereka main TikTok lah, main Instagram, main beberapa sosial media dan lain. Iya betul, mereka secara literasi sosial medianya tinggi, bisa berkomentar, tapi literasi financial secara online mereka tuh masih rendah gitu. Sedangkan untuk ngebuat individu di pelosok pedesaan untuk percaya bertransaksi secara online itu jauh banget lebih susah dibanding di tengah Jakarta. Jadi kadang-kadang kita ini harus berpartner sama orang yang dibilang paling advance lah ya di komunitasnya, atau orang yang biasa mau ngebangun bisnis itu kan punya ambisi lebih besar, atau biasa individu reseller ini yang punya HP lebih canggih gitu untuk ngebelanjain kebutuhan pokok dari lingkungan sekitarnya gitu. Nah, kira-kira begitu sih konsepnya aplikasi kita. Oke. Jadi persis kayak marketplace ya, Bro ya. Cuma ini Ya, Bro betul. sifatnya lokal gitu ya hitungannya ya. Betul sekali, dan kita adapt ya UI UX ya, atau user experience ya kalau kita ngomong gitu, user journey-nya untuk bisa lebih match lah, lebih bisa adaptable sama user-user di pelosok pedesaan tersebut. Oke. Tapi aku tadi lihat sih aplikasinya keren sih, Bro. Maksudnya smooth lah. Aku lihat ya kondisinya itu. Masih membangun juga lah bro, masih jauh Ya. perjalanan kita. Yes, semangat. Terima Nah, kasih. Oke, ini menarik Bro. Berarti kondisinya kalau misalnya Bro ngomong ini menghubungkan untuk apa lebih ke arah Indonesia Timur gitu ya. Jadi kalau misalnya orang belanja dari Indonesia Barat misalnya di Sumatera, berarti aplikasi ini nggak bisa digunakan di Sumatera berarti ya Bro ya? Sekarang kita ini jadi gini, ya ini kita sambil belajar lah ya, sambil jalan dulu. Pertama kali kita tuh kan buat, ya namanya juga baru buat, gue juga nggak terlalu paham amat gitu ya. Maksudnya sambil jalan, ketika kita ada salah kan kita baru lebih pintar, biasa gitu. Nah, kita itu dulu nggak ada geographical kan, kalau di kita cuma ada di Android, by the way. Karena kan mayoritas dari user kita adalah orang yang pakai HP Android. Nah, waktu kita develop, kita nggak ngerti ternyata geographical ini bisa di limited akses ya. Jadi maksudnya kalau kita launch di Jawa Timur, ya udah cuma Jawa Timur dong yang bisa pakai aplikasi Super. Nah, dulu akhirnya kebuka tuh satu Indonesia. Hasil kita dapat 1 bintang karena ada orang yang udah pesan, terus kan kita kasih tahu. Jadi kita belum kabar gitu. Mereka kecewa kan. Satu bintangin kita, dari situ baru akhirnya kita limit gitu. Nah, daerah-daerah yang tadi gue udah sebut bro, itu daerah yang kita udah ada lah kira-kira gitu ya, exposure-nya. Jadi kalau misalnya buka di daerah-daerah tersebut bisa lihat SKU kita. Nah, kalau misalnya di luar dari jangkauan itu, biasanya mereka nggak bisa lihat SKU kita. Begitu klik SKU ya langsung ngomong di luar jangkauan kita gitu. Mungkin kalau nanti suatu saat sampai di sini ada pesannya lah ya, nanti kita pasti bisa melayani Anda gitu. Biasa gitu sih bro. Oke. Nice. Oke. Nah bro, kembali bro kepada tadi yang bro sampaikan. Waktu bro akhirnya membuka aplikasi Super gitu ya, dan mulai gitu ya 5 tahun lalu membuka aplikasi Super, boleh nggak bro cerita perjalanan gimana sih bro sampai bro bisa masuk ke nominasi Forbes Under 30 dan sebagainya, itu gimana bro ceritanya bro? Ya kalau misalkan gue sih prinsipnya ngebangun bisnis ini, kalau bagi gue tuh kayak perjalanan panjang yang berliku, perjalanan panjang, banyak penolakannya juga, loneliness-nya juga panjang, dan banyaklah hari-hari itu kayak, wah ini nggak lewat nih, kayak nggak lewat, tapi kadang-kadang kita harus yakinin diri kita sendiri untuk akhirnya ngelewatin itu. Dan gue banyak dulu baca buku ya, ketika gue kuliah gitu, orang yang akhirnya sampai ke puncak itu adalah orang yang bisa nge-digest how we can get hit gitu ya, bukan how we just hit, tapi we can get hit and keep moving on, kira-kira gitu. Nah jadi selama ini gue cuma fokus untuk ngelewatin rintangan-rintangan itu, karena bisnis kan pasti ada rintangannya setiap stage,
mungkin kalau di seed itu dulu surviving. Jadi kan punya uang sedikit, gimana nih lawan dibayang-bayangin sama generasi pertama e-commerce yang mau masuk ke Jawa Timur atau kayak gimana, kan banyak investor yang takut juga. Nah, dengan kita keyakinan adanya perbedaan itu, akhirnya kita bisa liatin unit economics sejalan, bisnisnya grow, P&L profile-nya better, akhirnya ya mereka mau gitu nanam pendanaan. Nah, ketika series A, series B, series C ya, mungkin kalau kayak denger ya, semakin besar seriesnya itu mendekatkan ke diri kita sebagai apa, ke IPO. Tapi seed ke A itu mulai berubah nih. CEO nih jadi bukan everything officer tapi jadi companies builder. Ketika tim lebih dari 50 ini, kita nih harus nge-build commander gitu yang akhirnya bisa ngejalanin fungsinya karena kita udah harus mikir strategic gitu kan, nggak bisa mikirin hal-hal kecil lagi gitu. And by the time goes on ya, sebagai CEO nih ya make sure timnya ini align sama visionnya, sama kayak berumah tangga gitu ya. Jadi kita harus memaintain bahwa dinamika timnya selalu baik ya. Kadang bisa ada krisis, kadang bisa ada honeymoon, itu part of it lah. Tapi warna-warni lah ya, kalau ngomong warna-warni jadi CEO. Nah, juga dari situ akhirnya kita bisa nyiptain produk dan denger user bro untuk iterate. Nah, fokus gue cuma di situ sebenarnya. Nah, terus tiba-tiba bonus-bonusnya nih, tiba-tiba ada pendanaan, tiba-tiba masuk Forbes, tiba-tiba kita masuk EY Entrepreneur of the Year ya last year. Terus juga ada tiba-tiba YouTube dapat gold button, subscribernya naik, terus Instagram juga tiba-tiba naik. Zaman dulu kan ada verified organic gitu ya, dan terus kita dapat verified organic segala. Itu sih bonus sih bro. Jadi kalau lu tanya gue gimana ya, fokus sama user, fokus sama tim, bangun produk. Karena kalau kita obsesinya adalah masuk Forbes, menurut gue salah gitu ya. Dan salah dari pertama kalau purpose-nya cuma mau ngebuat bisnis untuk kayak keren-kerenan atau bangun bisnis, gue pengen dapet award nih, gue buat ini untuk dapetin award gitu, itu udah yang deserve salah itu dari awal. Jadi gue nggak pernah kayak ibaratnya obses ke situ sih. Jadi kita fokusnya dulu di bisnis. Ketika bisnisnya grow, akhirnya waktu itu ada jurnalis yang approach untuk kita coba dong apply. Akhirnya kita apply terus ya beruntung lah akhirnya bisa masuk 2 kali waktu itu. Kita dapat 2019 sama 2022 bro waktu itu. Wow, keren 2 kali ya bro ya. Keren. Iya, 2 kali waktu itu. Keren. Mantap. Nah bro, kalau lo ada cerita terkait dengan tim lah, terkait dengan pendanaan gitu, apa sih bro kendalanya yang pertama kali waktu lo masuk? Kan otomatis kan banyak tuh ya, istilahnya kak, barrier entry-nya kan juga nggak gampang ya, karena kan sudah banyak marketplace itu ya. Itu apa bro yang lo hadapin, terus kira-kira lo ngapain waktu itu bro? Tentunya pertama kali kita harus tahu value-nya kita apa. Kalau kita kan value-nya 3. Jadi satu itu kita ini serving daerah pinggiran yang punya PDB per kapita atau pendapatan per orang per kapita dari daerah tersebut 5.000 US dollar ke bawah. Itu nomor 1. Nomor kedua adalah kita ini nggak ngejual barang-barang yang normal, tapi kita ngejual barang-barang yang nggak ada nih di marketplace tersebut, gitu kan. Ketiga adalah user yang kita serve juga bukan yang beririsan sama mereka. Nah, ketika kita keluar ke market itu, ya tentunya pertama penolakan gitu, karena semuanya mikir kenapa nggak buat di Jakarta aja, gitu kan. Jakarta nih, startup ini kan zamannya dulu ya, 5 tahun yang lalu, second tier, third tier city sama rural di startup ini masih jargon doang, bro. Jadi belum banyak yang pakai gitu kan. Terus ya kita bangga lah jadi salah satu yang memulai wave itu. Baru akhir-akhir ini kan ada yang kayak startup nih serving kampung gitu, atau kayak daerah pelosok pedesaan atau gimana gitu. Mungkin ada fintech, ada supply chain. Dan itu kita senang, berharap ada berikutnya lagi kan, nggak perlu yang Jakarta terus yang di Nah dulu susah gitu untuk ngeyakinin mereka. Jadi ya pertama ya kita tetap terus coba pitch dengan 3 ide itu sambil kita jalanin bisnisnya. Jadi gue bootstrap dulu sendiri tuh, uang angpau ya dari kecil sama uang tabungan gue. Terus ada co-founder gue juga sampai jual tanah dulu awal-awal untuk ngebiayain kita mungkin 6 bulan sampai hampir setahun itu. Gue nggak ngambil gaji hampir 2 tahun. Co-founder gue ambil secukupnya karena dia udah punya istri dan punya anak ya waktu itu. Jadi ambil tuh 5 juta rupiah pertama.
Ya cuman buat nggak bayar Wow. listrik, soalnya kata dia udah dimarahin istrinya. Awal-awal kan, apa istrinya yang nopang soalnya gitu. Nah jadi ngambil Hmm. pas-pasan waktu itu udah sampai akhirnya ya ketika ketika angkanya itu berkembang terus, investor yang tadinya nol kan akhirnya kan buy in sama visionnya kita gitu. Oh ya bener juga ya. Ini orang Hmm. fokus daerah pinggiran, apa onboarding seller-seller yang menengah-menengah bawah atau tier 2 ngelayanin juga buyer yang apa namanya yang pinggiran ini ternyata retensi user kan mereka lihatnya dari Hmm. retensi user itu tumbuh dengan baik dan sehat gitu dan nggak ada Hmm. efek nih apa yang mau marketplace tiba-tiba raise 1 billion 2 billion US dollar atau apa mereka tetap terus berkembang baru mereka ngeliat kan waktu itu oh iya ya di Tiongkok nih ternyata ada Pinduoduo tuh kalau pernah dengar kan social commerce yang akhirnya juga ngasih perlawanan yang cukup signifikan sama Alibaba kan Hmm. ya sekarang kalau lihat dari market cap-nya malah lebih besar oh di India Hmm. nih ada Meesho nih yang lawan Flipkart soalnya Flipkart itu kan generasi pertamanya Alibaba kan generasi Hmm. pertamanya wah di Indonesia ini bisa jadi super gitu nah akhirnya malah Hmm. investor-investor yang invest di generasi pertama e-commerce itu kayak SoftBank contohnya gitu ya Hmm. akhirnya invest di kita juga Oh. gitu akhirnya nah itu Oh. ya perjalanannya panjang lah ya itu takes time I think Hmm. around waktu itu 3 tahunan lah mungkin baru mulai agak enak lah gitu ya. Tahun 2 tahun pertama Hmm. tuh udah bener-bener mati-matian deh survival survival of the fittest kalau bahasa gue gitu Keren, terus lewatin itu keren. baru baru akhirnya lumayan ngerti gitu ya akhirnya Ya, untuk ya, arahnya ya. gimana arahnya apa gitu dan akhirnya ya ya banyak banyak beruntungnya juga bro along the way baik dibantu sama temen juga banyak dibantu sama orang juga jadi ya ini nggak power kita sendiri lah bareng-bareng sama tim super semuanya juga. Ya, 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 ya. Keren, 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 keren. Nah, Hmm. itu berarti di awal bro sama sekali itu benar-benar pakai funding mandiri ya bro berarti ya? Iya iya nggak ada yang percaya gimana Oh. kan cuman kita 2 tahun, 3 tahun percaya sama pertama vision itu berarti gitu. ya? Enggak, kalau nggak funding sendiri tuh mungkin hampir setahun lah Setahun waktu itu. pertama. Tapi kan pendanaan pertama angel tuh kan kecil kan bro, nggak gitu gede. Ya, Jadi kan ya, kita ya, harus ya. startup ini kan karena awal-awal ini kan kita ngincer market shares, jadi kita nggak bisa langsung net profit. Hmm. Sehingga kan kita harus make sure bahwa uang ini kita bisa investasikan dengan baik untuk dapetin market share untuk pelabuhan berikutnya untuk the next series gitu kan. Jangan Hmm. sampai kita mati dulu gitu. Hmm. Nah itu yang mungkin waktu itu pendanaan pertama juga kita belum enak masih ya tetap nggak gajian itu 2 tahun. Kalau kalau gue karena dulu masih bujang ya masih single jadi kan Ya, masih ya, udahlah ya, ya. kalau apa co-founder udah ini udah pusing-pusing aduh gue dimarahin bini nih gini 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 ya udahlah lo ambil secukupnya ya ngomong gitu terus ya udah Eh, biaya listrik berapa biaya makan berapa jadi at least dia makan sama listrik ada kontribusi lah untuk rumah tangga gitu ya udahlah lewatin itu. wow, wow, wow. Ya. Itu akhirnya baru Hmm. baru setelah lo masuk yang seed funding, masukin mulai yang series Hmm. A itu mulai tahun ke berapa, bro? Series A itu kita mungkin 2,5 tahun ya Dua jalan. setengah Nah, dua tahun. setengah tahun jalan tuh baru. Soalnya kan maksudnya dapat term sheet itu nggak langsung masuk kan bro uangnya. Mereka Ya, ya, assigning buat audit keuangan lu lah, ya, audit ya. perpajakan lu lah, audit legal lu Hmm. lah. Baru itu semua clear. Baru mereka kan akhirnya baru deploy uang kan gitu. Nah, jadi Hmm. 2 tahun itu kita dapat term sheet tapi butuh 3 bulanan lah waktu itu seingat gua hampir 4 bulan. Untuk Baru series A, gue keluar. ingat tuh series A kita itu close pas lagi COVID baru mulai bro. Oh, Nah itu juga pas oh, lah gitu ya, oke, beruntung. oke, oke, Soalnya di oke, zaman oke. itu winter kan, startup Ya, pada ya, ya, banyak ya, yang nggak dapat funding tuh di tahun itu pada takut investor. ya, ya, ya. Lo malah waktu COVID malah startup waktu itu investornya malah baru masuk malah. Iya, beruntungnya pas. Jadi pas lagi Hmm. close tuh masih gonjang-ganjing kan ini kayak Ya, ya, SARS ya, tahun berapa nih? Paling sebentar doang atau ya, ya. gimana gitu kan. Masih di situ stage ya, uangnya udah masuk. Terus Oh, gue masih inget 2 minggu setelahnya Jokowi announce waktu itu oke COVID kita masuk. PPKM ya PPKM ya Ya, waktu itu ya, ya ya. apa PPKM pembatasan kayak apa nggak boleh sekolah nggak boleh Wah, masuk kerja dan yang lain gitu. wah, wah, itu Ya banyak beruntungnya makanya bro gue ngomong kayak ada pas ya timing yang timingnya tepat ya dan bro ya. ya kebuka aja. Ya, ya, Kebuka ya jalannya kalau ya, emang ya, kan udah apa ya rezeki ya kita cuma bisa ya, kerja ya, keras sih saya berdoa gitu kan kalau ya, emang ya, kan jalannya ya, ya nanti ya dapat juga gitu. ya, ya, ya. Nah,
Nah, bro, boleh cerita enggak, bro? Tadi lo cerita awalnya investor kan enggak mau tuh yang gede-gede ya. Akhirnya mereka mau gitu ya. Apa yang membedakan waktu lo pertama sama waktu lo dimasukin dana dari investor? Ya, tentunya pertama dari top line. Kalau kita ngomong dari market shares itu, kalau startup di bidang e-commerce yang dihitung tuh generate monetizing value, atau kita ngomongnya biasa bahasanya GMV. Nah, GMV-nya itu waktu itu kita bisa berkembang sekitar 3 kali lah, year on year growth. Juga retensi dari usernya itu dari 6 bulan gitu ya, per 6 bulan itu sekitar 60-70%. Jadi di atas benchmark. Jadi kan dari situ kan investor lihat kan kayak, oh iya ya, dikira dia sebelumnya nggak bisa nih mati dalam sesaat. Kalau misalkan memang kan yang generasi pertama e-commerce itu bisa gangguin kita, ya udah pasti angka gue nggak mungkin naik dong. Maksudnya super udah nggak mungkin naik angkanya, udah pasti satu. Let's say kalau angkanya naik karena gue diskon, pasti retensinya juga jelek, ya kan? Nah di saat itu kan uang kita terbatas, pasti dia ngeliat dong, wih ini orang dengan uang terbatas aja bisa grow ya, segede ini, retensinya juga bagus. Wah ini berarti produknya jalan nih, kayak gitu kan? Produknya beneran jalan nih, gitu kan? Nah jadi akhirnya itu yang memantapkan dia, akhirnya ngasih kita offer waktu itu. Nah di series A, series B, ketika investor yang gede-gede ini udah masuk, ya ada susahnya beda lagi ya. Tapi maksudnya kita udah lebih punya kredibilitas bro waktu itu untuk keluar ke market, karena mereka lihat, oh nih si SoftBank udah di dalam ya. Udah beberapa ada Y Combinator ya waktu itu juga, mungkin kalau tahu tuh akselerator di Silicon Valley yang gede, yang danain Airbnb, Dropbox dan yang lain. Ini udah di sini juga. Terus ada investor lokal yang cukup ternama kayak Alpha JWC dengan berbagai portfolionya juga di Indonesia gitu. Nah jadi nge-build snowball-nya lebih enak waktu itu untuk series B dan C-nya, karena kita udah ada kredibilitas bahwa wah yang gede-gede ini aja udah percaya gitu kan. Wah ini pasti bisa nih kayak gitu. Nah jadi waktu future round-nya lebih mudah untuk memperkenalkannya buat mereka attracted sama super. Tapi ya prosesnya lebih panjang bro. Semakin besar round yang kita raise ya atau galang, itu biasa mereka due diligence-nya itu lebih detail biasa gitu sih. Ya. Keren. Jadi karena mereka lihat pertumbuhan perusahaannya bro naik terus gitu ya ibaratnya ya. Dan customer-nya bisa repeat gitu ya. Oke. Menarik. Oke, bro. Ini yang lo tadi cerita bahwa lo dapat funding sebelum COVID. And then COVID tuh ya. Itu gimana lo bro ceritanya waktu COVID itu? Ya, jadi sebenarnya ya kayak gue ngomong, kita tadi banyak beruntung. Dimana kalau ingat ya, di zaman COVID itu, orang-orang ini kan dibatasin untuk nggak bisa keluar ke grosir-grosir atau ke mall untuk belanja. Dan di saat itu, cuman bisnis yang memiliki atau ada relasi sama kebutuhan pokok, itu yang sedikit dikasih kelonggaran sama pemerintah untuk ngejalanin aktivitasnya, gitu ya. Nah, jadi kita ini kan nggak bisa ngirim bawa beras, atau misalkan lagi ada pengiriman bawa air, yang nggak mungkin lah polisi nge-stop nih buat apa, gitu kan. Oh ini mau ngirim ada pesanan dari desa mana, tuh dari seller yang produsen beras ini, kan nggak mungkin ditahan kalau yang situ nggak makan kan. Jadi waktu itu kita beruntung karena ya satu, kita jadi sumber dari si masyarakat pelosok pedesaan itu untuk dapat harga yang murah, karena waktu itu kan sempat naik kan harganya, dengan harga yang terjangkau, kualitas baik juga, dan mereka nggak perlu keluar dari rumah waktu itu. Dan kedua adalah si agen-agen ini yang ngebelanjain ini kan bisa dapat bisa dapat profit sendiri ya mereka gitu. Nah jadi untuk penghasilan tambahan mereka juga gitu ya, bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi waktu itu kayak right timing kita dapat funding masuk buat ekspansi, ada COVID plus, jadi kita dapat leeway waktu itu buat momentum kita itu bro. Benar, pas selama 2 tahun itu benar-benar kita maksudnya ngeluarin marketing expense-nya juga nggak gitu banyak pas lagi kita grow yang first wave itu. Jadi makanya tadi gua ngomong banyak beruntungnya lah ya, banyak kebantu kayak wah ini kebuka ini ya, siapa yang tahu kan, kita COVID juga sampai separah itu waktu itu gitu, nggak ada yang tahu juga gitu, sampai benar-benar totally orang nggak boleh kayak ketemu aja. Waktu itu kita ketemu orangnya takut kan bro, ada masanya kan waktu itu. Nah, jadi ya itu sih yang waktu akhirnya ngebuat kita jadi bisa scale ke depan. Iya. Tapi memang bro waktu itu kan udah siap secara infrastruktur dan sebagainya kan sudah siap kan.
Cuma pas didorong Benar, aja pas udah. sama COVID, wave-nya sekalian jalan kan gitu ya. Ya, dan ada dana juga kan buat Iya, ngikutin iya, wave-nya iya, itu. iya. Karena pendanaannya kan baru masuk waktu itu. Oh, oke, nice, nice. Jadi ibaratnya malah Ya. lo waktu COVID malah ikutan wave naik malahan ya, waktu itu ya. Benar, benar, benar. Kita riding the wave lah waktu itu. Ya, ya, Benar. ya, keren, 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 keren. Hmm. Tapi abis COVID gimana, bro? Apakah slowing down atau tetap apa sama atau malah naik atau gimana? Kita sih tetap naik karena kan gini, Mm-mm. kita ini kan maksudnya mau lewatin dari COVID pun waktu itu baru sampai series B lah mentok gitu ya. Dan Ya, ya, maksudnya di ya. market ini meskipun kita udah berkembang dari tahun 1, 2, 3, 4, tapi ya kalau kita dibandingin sama distributor atau grosiran yang besar gitu ya, perusahaan yang besar atau multinational FMCG, ya kita masih kecil bro, ya kan. Mungkin Mm. waktu series B kota persebaran kita cuman 20, 25, tapi setelah selesai COVID kita bisa sampai di 30, 40. Jadi maksudnya market Indonesia tuh gede banget gitu. Dan kita Ya, ya, ngeliatin ya. kota-kota yang kita bisa tackle ini masih sisa 400 kotaan atau daerah gitu ya yang kita masih bisa penetrasi. Nah, itu jadi dengan naturally kita nanti maksudnya masuk ke kota-kota itu ya pasti volume kita naik. Jadi setelah COVID ya tetap naik karena kan kita masih masih ekspansi gitu. Malah lebih enak yang lama ini udah kita bisa untungin. Maksudnya user-user yang lebih lama ini udah bisa kita yang lebih sticky, udah kita bisa ngambil profit lebih besar gitu. Nah, jadi Hmm. profil PNL kita jadi lebih baik lah gitu di tahun ini. Hmm. Oke, 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 oke. Menarik, menarik, menarik. Jadi malah meskipun COVID udah selesai nggak ikutan turun ya, bro. Karena Enggak, ada sebagian ya. bisnis kan yang Hmm, waktu COVID selesai malah mereka ikutan turun karena habis di wave mereka naik terus posisinya mungkin betul, nggak pas ya. Bagaimana ikutan betul, turun betul. kan juga banyak. Kayak kayaknya kalau misalkan kayak bahan sembako atau kayak kebutuhan sehari-hari ya bro, karena kan Ya, solusi ya, kita itu adalah eh ini loh kalau buat bayar ya, kan ini kan soalnya kalau nanya sales ya bayar yang beli kan soalnya. ya, ya, ya. Ini loh, lu daripada beli barang multinasional atau internasional yang sebenarnya rasanya sama nih kayak produk lokal Hmm, dengan harga mungkin yang 20%, 30% lebih tinggi. Nah, pakailah produk ini, dicobain hmm, gitu kan. Contoh ya, ada hmm. produk yang biskuit rasanya 80% mirip-mirip lah dicoba gitu. Oh iya bener juga ya, mendingan beli ini gitu. Nah, Oh, jadi sebenarnya ada COVID nggak ada COVID pun ya nggak ada masalah kan. Maksudnya akhirnya orang juga kalau misalnya untuk sembako apalagi untuk daerah pelosok pedesaan yang penting kan mereka bisa saving more money gitu. Nah, itu kan yang ya, kita ya. solve sebenarnya. Nah, Oke, 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 oke. Bro, boleh nggak, bro? Boleh tahu nggak, bro? Maksudnya, bro, untuk investor ini apakah semua berasal dari luar atau ada juga investor lokal yang masuk selain tadi yang angel investor awal ya? ada. Kita ada venture capital di Indonesia namanya Alpha JWC. Oh, Alpha Mungkin ada WCWC beberapa gitu ya. startup Ya, yang ya, ya, ya. ya Alpha JWC dan beberapa startup yang udah cukup terkenal juga. Salah satunya Ajaib, eh, Kopi Kenangan, ya mungkin yang pernah dengar. Itu kan portfolionya mereka. Ada juga Angel lokal. Salah satunya mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Ibu Maria Elka Pangestu. Juga salah satu Hmm, angelnya kita. Sisanya rata-rata sih kita Amerika ya, benar. Rata-rata Amerika sih investor kita dari luar atau regional oke, ya. oke, Ada yang oke. dari Singapura gitu juga ada. Hmm. Oke, 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 oke. Bro, kalau boleh diceritain, bro, gitu ya. Karena kondisi mungkin teman-teman ini juga banyak startup-startup gitu ya yang nontonin biasanya gitu ya. Ya, Waktu lu pitching ke ya. investor gitu, apa sih, bro, yang membuat mereka harus apa yang membuat mereka bisa yakin dengan bro? Bro ngapain sih supaya mereka bisa yakin gitu? Iya, ada fasenya, ada fasenya. Tadi kan gue jelasin ada seed A, B, C. Hmm, hmm. Mungkin gue jelasin fasenya dulu ya. Kalau seed itu Ya, ya, kan ide biasanya ya. gitu. A itu biasanya udah ada product to market fit Hmm, atau mungkin ada sesuatu yang udah ibaratnya terbukti lah dari tesis kita dari seed itu dan mulai grow. B hmm, itu nge-scale. Ini idenya udah ada market fitnya bisa di-scale nggak gitu. hmm, Dari lima hmm, puluh jadi 2.000 dari 3.000. Nah, C ini ke atas biasanya mereka udah harus lihat gimana nih cara dapat profitability-nya. Gimana nih dari user-user yang hmm, bergede ini mulai nih kita dapetin untung
secara perusahaan jadi bisa sustainable kan impact-nya, atau per company ini akhirnya bisa jadi 100 years plus lah company. Nah itu kan tujuan kita. Nah kalau di seed bro, itu mereka akan ngelihat pertama apakah founder market fit. Founder market fit itu dalam arti foundernya ini memiliki expertise yang sesuai nggak sama ide yang dia pitch. Jangan sampai misalkan contoh kita ngomong foundernya backgroundnya misalkan nih kayak bisnis tiba-tiba mau buat bisnisnya health tech gitu atau berurusan sama kesehatan nih, itu investornya bingung kan ini gimana cara buatnya gitu, atau enggak foundernya bisnis mau ngurusin bisnis yang food tech yang kompleks banget gitu tech-nya, atau yang AI gitu ya zamannya sekarang gitu, mereka ya bingung gitu kan, loh ini backgroundnya bisnis mana bisa. Nah itu namanya lihat founders market fit. Kedua itu adalah vision sih. Vision itu adalah ini mau dibawa kemana gitu kan, ini mau segede apa foundernya, itu vision sebesar apa, karena ini akan melihat agresivitas foundernya ini. Nah ketiga itu adalah market shares, atau marketnya ini segede apa sih, kayak total addressable market ini segede apa. Nah dari tiga ini mereka biasanya lebih bet on the story and bet on the founders gitu kalau misalnya dari seed round-nya ini ya. Nah ketika masuk ke product market fit atau di series A ini bro, mereka akan lihat lebih detail. Tetap mereka masih akan lihat visions, masih lihat market total addressable marketnya, sama market shares nanti bakal sebesar apa. Tapi dia ngeliat tesis dari produk yang pertama di pitch itu jalan atau enggak gitu kan. Dan kalau jalan, kena apa matrix yang di track. Salah satunya yang mereka lihat itu biasa retensi dari user. User retensi itu biasanya kalau mungkin audiens pernah dengar ya, atau nanti bisa Google sendiri. User retensi itu, ini berapa user sih yang balik setelah dari bulan pertama di bulan kedua gitu kan. Pokoknya dari bulan kedua, bulan ketiga berapa banyak lagi nih sampai bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Biasa tuh kayak ada tangga chart of user retention. Kalau nanti di Google nanti bisa lihat gimana cara ngitungnya. Nah setiap industri itu punya benchmark. Kalau di e-commerce tuh tahu gua consumer sekitar 20% tuh udah cukup baik lah, di atas 20%. Nah kalau misalnya di atas 20% itu akhirnya ya ini baik nih angkanya gitu. Ini ada nih produk market fit ya, tapi biasa usernya masih kecil. Contoh misalnya masih 1000 atau mungkin masih 500, masih 700 gitu. Nah, tapi kan udah ada kan bro, udah ada bukti lah kalau ini bisa jalan. Nah baru itu bisa mengattract investor-investor di series A. Nah di series B ini dia ngeliat nih si A ini udah bisa grow belum, pas lagi duit yang masuk di series A ini bisa nge-scale belum dari 1000 jadi 10.000. Oh bisa ternyata gitu. Ya udah deh tambahin lagi deh, gue yakin ini bisa dari 10.000 jadi 100.000. Nah setelah 100.000 series C investornya akan lihat dari 100.000 ini bisa diuangin nggak gitu kan, bisa diuangin nggak. Oh ternyata bisa, barulah nanti bisa series D sampai akhirnya IPO. Intinya gini, investor ini memiliki investment thesis kalau misalnya kita bahasanya ya, yang beda-beda ketika dia ngeliat seed A, B, C. Makanya investor itu juga ada tipenya bro. Kalau pernah dengar ada yang namanya venture capital, ada yang namanya private equity ya, kalau pernah dengar ya. Venture capital itu biasa mereka investasi lebih banyak di seed A dan B. Kenapa? Karena dia high risk, high return. Resikonya besar, returnnya juga gede. Karena mereka kalau di seed kan resikonya gede banget bro. Kayak misalnya baru ide, kita cuman ngomong jelek ya. Misalnya founder kayak jago banget nih pitch-nya, tapi nggak bisa eksekusi sama sekali. Ya udah done bro. Ya, di transfer nggak bisa apa-apa. Atau mungkin foundernya penipu, dibawa kabur gitu uangnya besok. Kayak bisa aja kan. Kayak gitu kan. Ya, mau ngapain lagi gitu. Nah tapi kalau jadi, ya bayangin misalnya valuasi cuma $1 juta pertama kali mereka invest. Tiba-tiba bisa 1 billion gitu. One day ini bisa return mereka 10-20x, itu yang mereka lihat venture capital. Tapi ketika kita masuk ke series C, itu biasanya kita akan ketemu yang namanya private equity. Di mana private equity ini punya investment thesis sedikit berbeda sama visi. Mereka ini nggak boleh kehilangan uang bro, atau nggak boleh salah invest. Karena mereka ini investnya besar. Kalau series C kan biasa kita ngomong $50 juta ke atas gitu ya. Buat mereka invest, mereka ini return sekitar 30% atau 40% itu udah bagus buat mereka, karena kan gede kan ya yang diinvest. Mereka invest 100 juta, 3 tahun kemudian balik 40 juta, jadi 140 juta dibalikin ke limited partnernya mereka, itu udah gede gitu kan. Nah itu yang jadi profil, jadi pembeda. Makanya PE ini lebih nyari company yang udah lebih mature, dan kalau udah lebih mature
kan resikonya lebih kecil karena udah ada proof yang sudah berjalan, bisnisnya udah jalan, udah gede, tinggal dirapi-rapiin lagi lah ya, maksudnya bisnisnya supaya bisa sustainable, kira-kira gitu. Nah jadi itu sih profilnya dan tipsnya gimana ya, kita harus tahu dulu nih stage-nya di mana gitu kalau untuk mau fundraising. Nah selesai dari penjelasan gue ini, balik lagi, semua bisnis tuh tipikal, mau kita konvensional, mau startup, ini sama-sama bagus bro, menurut gua. Tapi ini memiliki dua jalur yang berbeda. Kalau bisnisnya konvensional dan cash cow, dan menghasilkan uang cash flow yang bagus, menurut gua perlu dipikir dua kali, perlu ngambil uang venture capital atau enggak. Gitu. Karena juga ada pendanaan lain di luar venture capital, contohnya minjem uang dari bank, ya, raising debt. Dibanding kita ngasih saham kita ke orang lain, tapi kalau kita tahu kita bisa bayar interestnya dan bisnis itu bisa tambah gede, ya mendingan kita ngutang kan, gitu. Nah, kalau venture capital ini kan banyak ke tech. Kenapa? Karena tech ini di tahun-tahun awal kita nggak akan bisa generate revenue, karena tugas kita adalah nyari market share. Kan nggak mungkin kita ngutang di bank bisa habis duit kita kalau nggak jalan, karena resikonya kan gede banget kalau akhirnya nanti usernya ini nggak bisa diuangin gimana, gitu kan. Tapi kalau misalnya venture capital itu kan memang mereka ngebangun venture capital itu untuk mengambil resiko ini, gitu. Nah itu yang sering gue advice ya ke orang-orang yang lagi ngerjain bisnis, jangan pernah ngelihat startup, wah ini keren banget, startup ya bisa masuk ini, bisa masuk itu dan yang lain. Ya terlepas dari semuanya, nggak semua bisnis itu cocok di startupin juga gitu bro. Jadi harus tahu spesiesnya juga sih. Kita ini konvensional atau startup. Dan it's okay to become konvensional. Gue banyak kok temen yang ngerjain konvensional juga akhirnya sukses semua gitu. Nggak harus ngerjain teknologi startup. Dan nggak semua di teknologi startup itu juga berhasil. Lebih banyak yang gagal kalau mungkin gue boleh cerita gitu ya. Nah jadi tergantung nih jalur hidup kalian yang mana. Dan mungkin harus dirasain ya rezekinya, elemennya lebih yang di mana, ada fokus di situ aja. Dan kebetulan gue lebih ke startup bro. Mungkin tuh ya elemen gue, rezeki gue emang di situ gitu. Keren. Ini teman-teman ya. Ini langsung dapat insight guys dari praktisinya guys ya. Teman-teman yang nonton hari ini beruntung guys. Langsung dijelasin sama Bro Stephen satu-satu ABCD gimana tuh. Sampai nanti IPO tuh gimana ya. Kalau belum sempat nonton, muter lagi ke belakang ya. Oke, bro, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum ini kita closing statement ya, bro, karena aku takut sejam ini sekarang udah mati nih IG Live ya. Nah, bro, pengen dapat insight, bro, mungkin dari bro gitu ya. Selama diinvestasiin dari PE lah, dari VC lah, dan sebagainya gitu ya. Itu apa, bro? Maksudnya apa mungkin yang bro dapatkan atau mungkin dari support atau mungkin dari apa? Limitation atau mungkin dari apa, deadline apa bro yang dilakukan visi ketika bro mendapatkan pendanaan dibandingkan ketika kita mengerjakan secara individual gitu bro. Apa mungkin yang bisa di-share? Ya, semua ada pro kontra. Mungkin kalau gue buat lebih singkatnya, kalau ngambil aja ya, maksudnya singkat waktu. Ngambil pro-nya ada pasti kita punya capital lebih besar, jadi kita bisa grow bigger, faster, stronger in a short period of time. Ya bayangin aja bro, sekarang orang misalkan di startup itu tahun pertama 50, tahun kedua 500, tahun ketiga 1000. Kayak orang mau buat company 1000 itu kan perjuangan 20 tahun, 30 tahun. Dengan ngambil uang VC itu kita bisa mempersingkat itu jadi 3-5 tahun. Mungkin itu pro-nya. Kedua, mungkin biasanya investor-investor ini kan board di company-company besar lainnya. Contohnya salah satunya SoftBank yang di board kita itu juga di boardnya salah satu generasi pertama e-commerce yang gede lah di Indonesia, dan dia udah public juga. Jadi kita banyak insight, jadi belajar gitu kan. Maksudnya gue pertama kali dapat pendanaan dari mereka, gue masih umur 27 waktu itu. Nah waktu itu gue first time CEO, ketemu orang yang jauh lebih senior, belajar banyak gitu ya. Belajar banyak banget gitu. Gimana cara jadi CEO, gimana lebih memecurkan diri gitu. Nah jadi itu dua mungkin ya yang jadi highlight. Mungkin dua yang gue gak ngomong ini cons sih, tapi mungkin something yang kalian harus think dua kali. Ini adalah jalan yang harus kalian tempuh. Pertama adalah kita ini tidur tiap hari yang nggak tenang-tenang amat juga loh. Karena semakin besar uang yang kita raise, itu tanggung jawab kita juga semakin gede bro. Ini kan uang orang ya, bukan uang kita sendiri gitu. Nah, jadi kita harus tahu mereka tuh invest buat kita nanti berikan mereka return. Nah, jadi tanggung jawab ini kan kalau uang semakin besar itu kan semakin
gede ya. Jadi kadang-kadang ya ada momen gue lagi stres ya, normal ya manusia ya, bangun jam 3 pagi kayak nggak bisa tidur, balik lagi kerja, ada insomnia. Jadi itu salah satu konsekuensinya gitu. Nah, kedua pasti karena mereka tanam uang yang besar, mereka butuh report, mereka akan lebih apa ya, lebih safeguard ya. Jadi safeguard itu lebih kayak agak ngejar-ngejar lah untuk kita ada grow, ada apa dan yang lain, karena ya normal. Maksudnya mereka invest ya pengen company-nya grow lah ya. Itu hal yang normal. Nah, tapi terlepas dari segalanya, gue mencintai apa yang gue kerjain. Karena semua kerjaan ya pasti ada susahnya, ada senengnya gitu. Dan ini memang background gue dulu ada di finance juga, ada di economics juga. Jadi memang gue udah, mentalitas gue udah siap gitu untuk ngadepin ini semua dan ngerti lah gitu gimana. Nah, kalau misalkan mungkin gue bahas sedikit, kalau gampangnya dari 2 pro itu dan apa konsekuensinya untuk bisnis konvensional. Pro-nya kalau bisnis konvensional udah pakai uang sendiri kan, jadi kan it's just about your money, jadi kalian punya waktu bebas lebih sendiri dan yang lain. Kedua juga bisa lebih agile nentuin keputusan. Kalau udah ngambil uang orang kan harus discuss dulu, ini kita mau spend ini dan yang lain gitu. Nah, konsekuensinya apa? Ya memang secara historis data ya, memang kalau misalnya nggak ngambil uang ekuitas dan yang lain, kita harus sabar buat grow, itu harus sabar gitu kalau bisnis konvensional. And it's okay, and it's okay. Dan akhirnya gue banyak lihat temen gue juga sabar di kerjaan 10 tahun ya akhirnya jadi juga bro gitu. Nah, terus kedua, mungkin kalau nyari mentor ya harus lebih effort gitu ya, harus sering ikut event A, event B dan yang lain gitu. Kalau misalnya ini kan biasa board ada 3 itu 1, misalkan dia udah kerja di mana lah, kerja ini, dia bisa bawa tim yang lama untuk kayak ngobrol sama kita kan, untuk nurturing kita gitu. Nah, jadi ya nggak ada yang lebih baik dan lebih bagus sih menurut gua. Ya maksud gua kalian harus benar-benar rasain apa kata hati dan senangnya di mana lah gitu. Tapi yang di-highlight tadi bro sudah menyukai gitu ya, sudah menyenangi apa yang bro lakukan kan, selain gitu ya highlightnya ya. Itu kan yang paling penting. Benar. Nice. Benar. Exactly. Ya. Exciting. Your story is very interesting, bro, today. Oke. Bro, mungkin terakhir, bro, penutup ya, mungkin buat teman-teman juga. Ini mungkin pesan dulu ya, sebelum Pak Bro Stephen kasih penutup ya. Teman-teman nanti yang nonton ini harus diulang-ulang ya. Percaya deh, ini ilmu daging, guys ya. Kalian kalau dapat dari luar nggak banyak pembicara yang ngomongnya enak kayak Bro Stephen nih, nggak banyak guys ya. Ini enak banget. Teman-teman putar lagi nanti kalau di posting di YouTube ataupun di Spotify, teman-teman nanti cek lagi ya. Oke, bro, terakhir closing statement nih dari Bro Stephen untuk teman-teman yang lagi mulai usaha, bro. Apa yang perlu mereka lakukan? Silakan, bro. Ya, jadi mungkin sepatah dua patah ya kata dari gua. Pertama, ada quotes orang ngomong bahwa kalau kita mencintai suatu kerjaan, kalau kita pagi bangun ngerjain itu rasanya kayak liburan. Gue mencintai apa yang gue kerjain, tapi nggak kayak liburan juga sih kalau lagi masalah datang gitu, kayak berat juga gitu ya ngelewatinnya. Jadi yang terpenting adalah kalian ini benar-benar mencintai unconditional nggak gitu terkait kerjaan yang kalian akan tuju. Unconditional tuh mencintai ketika lagi suka dan mencintai ketika lagi duka. Karena kalau lagi duka datang ini ya dibilang kayak liburan juga gak kayak liburan bro, kayak stres juga gitu kan. Nah itu yang perlu kalian pahamin. Makanya bener-bener take your time, karena setiap orang ini punya time zone-nya masing-masing. Sekarang yang paling sering gue lihat itu anak muda pengen wah sukses cepet, lihat sana sini media. Dan menurut gue kalau time zone kalian nggak di umur 20, di 30, 40 it's fine gitu, take your time. Tapi jangan sampai kalian ngerjain sesuatu yang membuat kalian tersiksa. Kalau misalnya di gue tuh ada kalanya gue susah, tapi gue tahu kayak gue cinta sama ini kerjaan, jadi gue terus maju. Tapi kan terus maju, tadi gue ngomong matters to can get hit kan bro. Bukan about you hit, tapi can get hit and can rebound gitu kan. Karena gue mencintai ini ya, gue can get hit dan gue rebound terus setiap kali gue kena pressure gitu. Dan akhirnya persevere ya, kalau orang ngomongnya akhirnya bisa persevere gitu untuk melewatin hal-hal yang nggak mungkin itu. Nah jadi make sure kalian tahu kalian itu bisa unconditional love kalian untuk suatu profesi itu di mana. Ketika udah masuk ke profesi itu,
satu lagi, semua profesi bagus. Kalian mau jadi eksekutif bagus, mau jadi konsultan bagus, mau jadi public official bagus, pengen buat startup bagus, pengen buat buka toko dan lain-lain tuh semua pekerjaan bagus. Yang terpenting kalian bisa punya unconditional love dan jangan terlalu termakan lah sama media. Wah, startup ini paling hebat lah, nggak juga gitu, banyak yang gagal juga. Dan jadi apa yang kalian kerjain sekarang kalau itu berjalan dengan baik dan memang hati kalian sana, curahkan semua dan nggak usah lihat kanan kiri karena the grass always greener on the other side. One thing that gua yang selalu belajar, orang itu bisa jadi besar dan bisa jadi sukses karena dia percaya sama satu hal terus menerus gitu ya selama berpuluh-puluh tahun dan akhirnya jadi juga. Kira-kira gitu sih, bro. Mantap. Ini kita dapat komentar nih dari Timothy. Super Steve ya, ini teman Iya. ini katanya. Iya, teman-teman. Halo. Ya, super sesuai dengan aplikasinya ya, Bro Timothy ya. Super apps ya. Oke, tapi super sih ceritanya lo super banget ya. Thank you so much, Bro. Buat Tuti, Thank you so very much. amazing ya, very inspiring juga your Sama-sama. story ya. Dan jelasin banget buat Yeah. teman-teman yang karena banyak teman-teman startup ini sekarang juga yang mungkin mereka juga kepingin grow tapi mereka nggak tahu caranya, dan aku yakin dan percaya ceritanya lo ini sangat-sangat inspiring buat mereka nantinya. Gitu. Thank you so much Thank ya, you, Bro, buat Bang. waktunya hari ini ya. Thanks, sama-sama. Nanti Thank you juga buat kapan kita waktunya harus juga. kopdar nih, Bro, ngobrol-ngobrol nih. Harus. Siapa tahu aku bisa harus. Di support Surabaya juga ya? Bro ini ya. Ya, Bro, aku di mana? Surabaya. Surabaya. Aku Oke, Surabaya oke. punya kantor Jakarta juga. Oh gitu, oke. Ya, Mungkin kita- gue balik ke Surabaya mid March lah. Nanti berkabar ya. Siap, siap. Kita ini ya, Bro. kita chatting-chatting ya. Siap. Ya, Thank you so much ya. Oke. Salam buat keluarga ya, Terima Bro, kasih sama banyak. anak ya. Sehat-sehat sama-sama, semua ya. Sama-sama. Bye-bye. Sehat-sehat. Thank you Oke, guys semua. bye-bye. Bye. Thank you. Bye.